katakan alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kalau nggak salah ini hari terakhir ya. Bulan Desember 2022. Ini awal bulan Jumadal Akhirah di tahun 1444 Hijriah. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kesehatan, waktu yang luang dan aktivitas yang bermanfaat. Mudah-mudahan bisa terus kita lakukan, terutama salat subuh berjamaah sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan bisa diteruskan oleh anak, cucu, menantu, cicit kita. Dan harapan besarnya mudah-mudahan kita semua dikumpulkan kelak di surganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada banyak hal yang terjadi di tahun 2022 ini, jamaah sekalian. Tapi saya ingin melanjutkan ngaji kita di Sabtu kemarin dan ditargetkan memang selesai nih di 2022. Jadi tahun depan barangkali kita ngaji dalam pendekatan yang berbeda. Saya banyak ngobrol dengan Ustaz Nasrullah beberapa minggu terakhir ini. Mudah-mudahan nanti di tahun 2023 ada perkembangan yang lebih baik tentang beberapa hal, terutama di Al-Kautsar. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, ingin melanjutkan ngaji kemarin. Kalau kemarin kita ngaji surat Al-An'am ayat 129 tentang tidak mungkin orang-orang baik dapat pemimpin yang buruk, dan sebaliknya gak mungkin pemimpin yang buruk memimpin orang-orang baik. Jadi kalau kita semua punya harapan yang sangat besar mendapatkan pemimpin yang baik, maka ikhtiarnya adalah bagaimana seoptimal mungkin kita melakukan aktivitas kebaikan dalam skala yang terus-menerus diperbesar. Saya mau mengutipkan sebuah asar, sebuah ungkapan yang sangat terkenal terutama dalam aspek politik yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abu Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Jadi kata beliau, al-batil bin nizam yaglibul haqqa bilan nizam. Al-batil itu kebatilan, kekeliruan, keburukan, masuk semua kategori batil. Bin nizam, tapi terorganisir dengan baik, strukturnya bagus, organisasinya rapi dan lain sebagainya. Yaglibul haqqa bilan nizam, bisa mengalahkan al-haqqu, kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik. Barangkali ini ungkapan Imam Ali ini relevan dengan kondisi yang sedang dialami mayoritas umat Islam di dunia. Betapa luar biasanya kondisi kebatilan itu, karena ternyata kebatilan itu dikemas, diorganisir, dibikin terstruktur dengan sistem yang demikian rapi dan baik, luar biasa. Kalau bapak-bapak misalkan ingin dapat contoh yang paling besar, menurut para ulama modern contoh paling besar adalah Israel. Israel itu luar biasa, rapi, bersih. Sampai sengaja saya browsing hanya untuk melihat bagaimana kemudian kota-kota di Israel rapi, bersih, dan kalau bahasanya disiplinnya luar biasa. Kota-kotanya indah. Dia termasuk kota-kota yang kelas dunia, aman, dan memberikan pelayanan publik yang luar biasa dan lain sebagainya. Padahal didirikannya semua pihak tahu, tidak cuma umat Islam, didirikannya dengan kebatilan, mengambil, merampas tanah dan lain sebagainya. Itu barangkali contoh yang paling kuat dalam kehidupan modern kita tentang bagaimana kebatilan yang diorganisir dengan bagus. Saya kutipkan satu ayat sebagai penguat dari ayat yang kemarin kita
haji. Ini dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-67. Sebetulnya rangkaian ayatnya dalam kitab tafsir dari 64 sampai 67. Saya kutipkan ayat 67-nya karena dalam ngaji kita ini sangat-sangat relevan hubungannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-munafiquna wal munafiqati ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik itu baik laki-laki maupun perempuan mereka sama saja. Yang laki-laki dan perempuan sama. Nanti dalam beberapa penjelasan, saya tadi malam baca, tidak baca kitabnya langsung karena tidak ada di Al-Kausar, tafsir At-Tahrir wa Tanwir Ibnu Asyur. Ini paling sering dikutip oleh Quraisy Shihab dalam Al-Misbah, Ibnu Asyur ini. Kata Ibnu Athur dari penjelasan tentang ayat ini salah satunya adalah jika masyarakat atau rakyat ingin terbebas dari penguasa yang zalim, hubungannya dengan penguasa yang zalim, maka hendaklah mereka masyarakat itu meninggalkan kezaliman yang mereka lakukan. Jadi bukan menjatuhkan, bukan melakukan pemberontakan, begitu kurang lebih gambarannya dalam sudut pandang ulama salaf. Bukan kemudian menghancurkan pemimpin yang zalim itu, tapi justru dengan mengembangkan perbuatan-perbuatan kebaikan dan meninggalkan kezaliman yang mereka lakukan. Kezaliman, kemunafikan, kefasikan itu akrab dengan kemungkaran semua itu. Dan kemungkaran adalah ciri dari kemunafikan yang terorganisir. Sehingga ayat ini menegaskan al-munafiqun, laki-laki yang munafik, wal munafiqat, perempuan yang munafik, ba'duhum min ba'd. Mereka satu sama lain saling membantu, saling bekerja sama, saling menguatkan. Apa yang mereka lakukan? Ya'muruna bil munkar, mengajak, memerintahkan perbuatan mungkar, wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mencegah, melarang perbuatan kebaikan, wa yaqbiduna aydiyahum, bahkan kemudian mereka sama-sama menggenggam tangannya. Maksudnya itu kikir, pelit, menahan diri mereka untuk membantu orang di luar mereka karena mereka demikian kuat satu sama lain. Nasullaha fanasiyahu, mereka sama-sama melupakan Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa pada diri mereka sendiri. Innal munafiqina humul fasiqun, sungguhnya orang-orang munafik itu mereka adalah orang-orang yang fasik. Dalam ayat ini kemunafikan itu sekali lagi akrab dengan kefasikan, akrab dengan kemungkaran dan lain sebagainya. Jamaah subuh yang Allah muliakan, karena cerita tentang bagaimana kepemimpinan, cerita tentang kebatilan, kemunafikan yang terorganisir, saya berikan beberapa contoh kontemporer barangkali ya. Dari 51 negara bagian di Amerika, itu sudah 47 kalau salah, 47 negara bagian melegalkan pernikahan sejenis. Jadi laki-laki dengan laki-laki nikah ya udah legal, perempuan dengan perempuan nikah legal. Dulunya itu hanya nggak pernah sampai pada 20 gitu, hanya belasan negara bagian yang kemudian melakukan itu. Kenapa? Ini artinya memang makin berhasil para apa disebutnya kaum LGBT ya, kelompok LGBT itu berhasil untuk mempengaruhi opini publik, bahkan kemudian menyiapkan orang-orang terbaik dalam versi mereka untuk menduduki posisi-posisi penting gitu ya, seperti di parlemen, di eksekutif, jadi wali kota, jadi gubernur, yang kemudian akhirnya punya kemampuan secara hukum untuk kemudian membuat aturan dan sebagainya.
Anda boleh percaya boleh tidak, tahun 2020 itu apa 2019 saya lupa, Indonesia itu ditawarkan bantuan dalam nilai fantastis jutaan dolar untuk kemudian pemerintah kita memberikan perlakuan yang baik, dianggap setara kepada kelompok LGBT di Indonesia. Saking kuatnya itu United Nations bagiannya dan sebagainya. Bahkan kemarin bagi bapak-bapak kawan-kawan yang mengikuti Piala Dunia di Qatar, itu kan Piala Dunia satu-satunya yang dengan tegas menolak keterlibatan dalam bentuk dalam bentuk atribut LGBT. Ban kapten misalkan bendera sebagai dilarang dengan serius, bahkan FIFA-nya melakukan larangan yang sama. Jadi selama ini berbagai aktivitas yang sifatnya masif, skalanya besar, bayangkan saja Piala Dunia, kemudian United Nations, itu luar biasa. Yang demikian besar pengaruhnya adalah kelompok, dalam bahasa agama, kelompok-kelompok kebatilan yang justru mengajak kepada kemungkaran, mencegah kepada kema'rufan, ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Kenapa ini penting saya sampaikan? Inilah sebabnya sebagian besar ulama menyebutkan Islam ini tidak cuma agama yang mengajarkan bagaimana memperbaiki aktivitas individu, memperbaiki komitmen individu fardiyah, tapi juga secara serius mengajak untuk memperbaiki masyarakat. Dalam bahasa agama, dalam bahasa Arab, memperbaiki masyarakat itu sebutnya siyasah, yang diterjemahkan kemudian dalam bahasa Indonesia dengan politik. Jadi ini agama memang agama yang politis dari aspek nilai-nilainya dan lain sebagainya. Minggu lalu saya sampaikan, inilah yang kemudian bapak-bapak jamaah subuh sekalian akan kita hadapi di tahun depan, terutama tahun politik. Kita diajak untuk lebih banyak melakukan penelaahan, diajak untuk lebih banyak melakukan perenungan, diajak untuk lebih banyak menahan diri supaya bisa melakukan penilaian dan lain sebagainya. Apakah kira-kira kita akan kembali mengalami, ini bahasa saya, mohon maaf tidak setuju, keterpurukan, tertipu dan lain sebagainya oleh oleh para politisi yang mungkin memang tidak selalu punya niatan baik dalam aktivitas mereka. Saya jadi paham setelah di kampung ngurus pesantren, kenapa kemudian sebagian, ya tentu tidak semuanya, kenapa kemudian para ajengan, sebutan di kampung itu, para ustadz, para kiai itu kemudian memilih membuat pesantren, bergerak secara serius itu menata diri di pesantren dan sebagainya. Ya karena kebaikan itu memang butuh diorganisir, butuh terstruktur dan lain sebagainya. Kalau rumah tangga kan terlalu kecil, makanya kemudian kawan-kawan itu saya ngikuti jejaknya, membuat pesantren, komunitas yang mungkin nanti sedikit demi sedikit bisa makin besar, makin berpengaruh, kemudian bisa katakanlah merubah keadaan dalam skala masing-masing. Karena di pesantren memang katakanlah jadi miniatur, walaupun homogen sifatnya, tidak heterogen. Ada miniatur bagaimana orang baik memimpin orang baik. Nilai-nilai kebaikan itu berkembang dengan luar biasa. Contoh yang paling mudah barangkali ini hanya sekedar apresiasi pada kawan-kawan di pesantren. Puasa sunnah itu kan jadi bagian yang tidak pernah ditinggalkan di pesantren manapun. Kemudian menutup aurat itu kan menjadi hal yang jadi kepastian, keniscayaan sebagainya. Kemudian ada akhlak, etika kepada sesama, apalagi kepada yang lebih tua dan lain sebagainya, itu kan menjadi ciri dari aktivitas keseharian dan lain sebagainya. Ini kan skala seperti ini relatif mudah dilakukan oleh kawan-kawan yang punya semangat besar. Sayangnya sampai hari ini memang ketika terjun di masyarakat secara umum, secara luas, masih sulit
untuk dilakukan seperti di pesantren. Kenapa? Nah ini yang juga saya sadari. Tadi saya paham kenapa kemudian para ulama, para ajunan memilih membangun pesantren. Kalau yang kedua, ini yang kemudian saya sadari. Ternyata kalau menggunakan pendekatan ayat ini ya dalam penjelasannya, seperti dijelaskan Ibnu Ashur dalam tafsir yang tadi malam saya telusuri di internet dan sebagainya. Orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang musyrik, jamaah subuh yang Allah muliakan, ternyata sangat serius membangun komunitas, sangat serius membangun opini, sangat serius mereka membangun kerjasama. Sementara sebagian besar kita justru barangkali ya tidak sangat serius. Impiannya mungkin serius, cita-citanya serius, tapi ketika membangun kerjasamanya tidak serius. Lebih sering justru kita bertengkar untuk hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu penting, tidak terlalu perlu dan sebagainya. Sementara mereka demikian serius. Apa dampaknya? Ya seperti yang saya sampaikan. Kalau di contoh Medan itu Israel, luar biasa Israel. Itu negara di Timur Tengah kecil, tapi kemudian berhasil mengalahkan. Dulu ada perang 6 hari, 6 negara Arab sekaligus nyerang, kalah. Padahal cuma 6 hari. 6 hari itu sebagian wilayah Suriah direbut, sebagian wilayah Yordania, sebagian wilayah Mesir dan sebagainya. Sehingga hanya dengan Mesir bikin perjanjian yang bikin Anwar Sadat kemudian ditembak itu oleh prajuritnya karena biar kembali lagi wilayah Mesir dan sebagainya. Negara kecil dengan persenjataan yang luar biasa canggih dan lain sebagainya. Katanya pasukannya itu termasuk pasukan terbaik di dunia dan lain sebagainya. Itu karena terorganisir dengan baik. Sampai hari ini kan ini yang sedang kita saksikan sekarang. Ala kulli hal yang ingin saya sampaikan jamaah sekalian yang Allah muliakan, mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala masih sehat, masih punya waktu luang, masih punya impian yang luar biasa, barangkali dari tahun depan, besok tahun depan itu kita memperbaiki komitmen, kita memperbaiki tekad, memperbaiki silaturahim, memperbaiki kerjasama supaya kemudian kita bisa melakukan hal-hal baik dalam skala lebih besar. Hal-hal baik dalam skala lebih besar itu penting dilakukan. Impian yang saya inikan kepada diri sendiri, pada kawan-kawan satu aktivitas dan lain sebagainya. Ya muntiasa sama 10-15 tahun lagi anak-anak kita hidup dalam kondisi yang jauh lebih baik. Dalam kondisi yang jauh lebih lebih menenteramkan, lebih aman dan sebagainya. Itu kan yang menggerakkan banyak orang kalau sudah urusannya dengan anak, dengan cucu, dengan menantu dan sebagainya. Ini akhir dari ngaji kita dalam pertemuan kita Sabtu kemarin dan Sabtu sekarang. Saya harus berterima kasih, ini banyak sekali yang memberikan masukan, bahas ini itu panjang-panjang dan sebagainya. Ya sudah, terima kasih. Berarti ngaji yang kita lakukan ini bermanfaat karena diberikan respon luar biasa. Sebagai penutup, saya ingin mengutip banyak ayat Quran tentang proses tahapan terbentuknya umat ijabah. Jadi ada 2 kategori umat, Bapak-bapak yang Allah muliakan. Yang pertama umat dakwah, umat yang harus diseru, diajak, diingatkan terus-menerus. Yang kedua adalah umat ijabah. Umat dakwah itu ya seperti mayoritas kita lah, diseru, dimotivasi, diingatkan itu ya dan lain sebagainya. Kalau umat ijabah itu mungkin sebagian dari kita, tapi contoh paling jelasnya adalah sahabat-sahabat Nabi. Nah, dari umat dakwah ke umat ijabah itu kurang lebih ada 3 tahapan. Al-Quran mengulang-ulang, tidak pernah terbalik. Artinya urutannya itu memang harus begitu prioritasnya. Amanu, hajaru, wajahadu. Jadi, kenapa? Biar malah imam sih. Ya. Amanu, hajaru, wajahadu. Ini tiga urutan. Jadi yang pertama, kalau kita sekarang sedang sama-sama ingin
melakukan kebaikan dalam skala besar, langkah awal yang dilakukan adalah memperkuat keimanan, perkuat keyakinan. Keyakinan yang kuat itu sampai pada satu titik di mana kita menikmati keimanan itu diaktualisasikan dalam kehidupan keseharian. Harus sampai, kalau saya ditanya ibu-ibu terutama, apalagi ibu-ibu yang masih punya anak-anak kecil gitu. Kumaha Pak Ustadz supaya nanti anak-anak itu gampang diajak sholat, gampang misalkan diajak melakukan kebaikan. Biasanya jawaban saya adalah ibu perkuat keimanan, kemudian nikmati beragama itu. Sholat dinikmati, puasa sunnah dinikmati, melakukan aktivitas baca Quran dinikmati. Sebab kalau dinikmati gampang ngajaknya ke anak-anak itu, karena dinikmati. Sama kayak ngajak makan, kita senang dengan makanan tertentu, kita ajak anak kita dan meyakinkan luar biasa ajakannya karena kita menikmatinya. Sekarang tidak fair, ada sebagian orang yang anak-anaknya menjadi obsesi dia, harus lebih bagus, harus dan sebagainya. Sementara si orang tuanya tidak serius memperbaiki dirinya. Ini kan nggak mungkin bisa terwujud dengan baik. Jadi perkuat keimanan sampai pada level di mana keimanan itu dinikmati. So, kalau tidak dinikmati, rada susah untuk kemudian bisa berdampak pada orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, pasti kalau keimanan itu makin dipelihara dengan baik, konsekuensinya kita kemudian hijrah. Meninggalkan, kalau bahasa ungkapan agama itu al-muhajir, orang-orang yang hijrah itu adalah orang-orang yang hajara mimma nahallahu anhu, yang pindah dari hal-hal yang tidak disukai Allah kepada hal yang disukai Allah. Jadi bukan cuma pindah tempat dari Bandung ke Purwakarta, kalau cuma itu mah banyak orang bisa melakukan, tapi pindah dari hal-hal yang tidak disukai kepada hal yang disukai dalam berbagai aspek kehidupan. Kalau sudah hijrah, tadi kan dinikmati keyakinannya, dinikmati beragama. Kemudian sudah mau dari tampilan, dari gaya hidup, dari orientasi hidup pasti berubah karena hijrah. Sedikit demi sedikit berubah. Itu pasti level ketiga akan berani kita lakukan, yaitu jihad. Tadi beliau melengkapinya bi amwalihi. Sebagian hartanya digunakan itu untuk menguatkan ruhul jihadnya, untuk membuktikan hijrahnya, membuktikan keimanannya. Wa anfusihim, dengan jiwanya. Kalau kemudian bawa panahnya, berapa lama tahapan itu? Kalau berkaca pada apa yang dilakukan Nabi SAW, saya bikin hitung-hitungan dari buka-buka tadi malam. Untuk meninggalkan khamar saja, khamar, kebiasaan minum khamar yang demikian membudaya di kalangan sahabat Nabi secara mayoritas dan lain sebagainya, itu Nabi butuh waktu kurang lebih sekitar 16 tahun. 13 tahun di Mekah, 3 tahun. Jadi tahun ketiga di Madinah khamar itu baru diharamkan. Lama. Jadi kalau baru 1-2 tahun misalkan dengan dengan komitmen tinggi untuk meninggalkan itu, masih ketemu kawan-kawannya yang begitu, ya panjang memang. Belum tentu cukup umur kita. Tapi harus berani memulai. Sama kayak ninggalkan rokok. Saya perokok berat soalnya. Alhamdulillah bisa ninggalkan rokok. Banyak cerita dan sebagainya. Tapi bisa. Dan butuh waktunya ya lumayan panjang. Komitmennya terus dipelihara, pertemanannya diganti dan lain sebagainya. Yang kedua, misalkan ini contoh di sini. Untuk kemudian Nabi itu bisa jadi pemimpin. Karena Bapak yang Allah muliakan, kalau saya tanya pada Anda, siapa orang terbaik yang pernah hadir di dunia, yang kemudian disepakati oleh kita semua tanpa ada keraguan, jawabannya pasti Nabi Muhammad SAW. Anda bayangkan Nabi Muhammad yang di usia 35 tahun, semua penduduk Makkah, anak kecil, orang dewasa, laki perempuan, menyebut dia dengan julukan terhormat Al-Amin. Kalau ada pencalonan sebagai caleg gitu ya, itu pasti terpilih. Beliau tuh dijuluki Al-Amin mayoritas, bukan mayoritas, semua orang. Jadi kalau ketemu di jalan orang menunjuk Huwal Amin, dia tuh Al-Amin.
dan lain sebagainya, disepakati. Ternyata tidak bisa jadi pemimpin Makkah. Walaupun satu Makkah memberikan julukan baik, orang jujur, orang baik, tidak bisa jadi pemimpin Makkah. 13 tahun tuh berjuang meyakinkan banyak orang, tidak jadi pemimpin Makkah. Bahkan semakin dia meyakinkan banyak orang, semakin besar penolakan. Kapan beliau jadi pemimpin? Tahun ke-14 setelah pindah dari Makkah. Apa artinya? Itu menguatkan informasi kemarin. Tidak mungkin orang baik itu diperkenankan oleh Allah memimpin orang zalim. Sama seperti nggak mungkin orang zalim itu memimpin orang baik. Ini kan introspeksi kita. Jangan ngimpi deh dapat pemimpin yang baik. Kalau sebagian besar kita masih senang melakukan kezaliman. Entah Ustaz tapi karena kezaliman, masih kene berani menyuap, berani melakukan hal-hal begitu, itu kezaliman. Tidak mungkin itulah. Itu saya sampai baca, Nabi saja orang terbaik di muka bumi tidak bisa jadi pemimpin di tengah orang-orang zalim. Jadi pemimpinnya ya di tengah orang-orang baik, kemudian berkembang kebaikan. Butuh waktu kurang lebih 14 tahun. 11 tahun pemilunya berapa? 5 tahun, 2 tahun, 10 tahun, tajam cekap. Jadi kalau ukurannya itu. Kemudian untuk kemudian berani berhadapan perang jihad itu, Nabi itu butuh waktu 15 tahun, 13 tahun. Perbuatan buruk itu dilakukan terang-terangan, terutama setelah istrinya dan pamannya meninggal dunia dan lain sebagainya. Beberapa orang menyatakan lawan itu ya Rasulullah. Nabi enggak melakukan perlawanan. Setelah kemudian pindah tahun kedua, jadi tahun ke-15 kenabian, setelah 2 tahun pindah ke Madinah, baru kemudian Nabi menyatakan sekarang kita lawan. Itu perang Badar, itu tahun ke-15 kenabian dan sebagainya. Lewat penjelasan ini saya menyebutkan panjang tahapan untuk bisa membentuk umat ijabah itu. Mudah-mudahan sebagian besar kita bisa memulainya dari kemarin-kemarin, sehingga mungkin anak-anaknya, menantunya, cucunya itu menikmati syariat dan lain sebagainya, menikmati keimanan. Sebagian besar kita barangkali baru memulainya 1-2 tahun terakhir belakangan. Gak apa-apa, yang penting mari kita memulai, nanti kan ketemu titik yang sama. Paling tidak ketemu dalam pelaksanaan syariat, dalam fikihnya kita ketemu dan sebagainya. Jangan sampai kemudian berhenti melakukan kebaikan. Dan tadi ya, sebagai penjelasan, akan lebih bagus kalau kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini terorganisir. Karena kalau tidak terorganisir, frustrasi. Saya merasa dikuatkan itu karena saya kan di kampung Pak. Jadi kalau habis salat wiridan itu dikeraskan barengan sambil mengedukasi santri, itu dampaknya memang berbeda. Merasa regreg loba batur. Jadi ketika kemudian ngaji, tidak cuma sekarang ada 1-2 ayat, ada 4 orang lah yang ikut ngaji itu dari luar. Itu ya bahasanya makin regreg, geningan ayat, numilu batur dan sebagainya. Jadi menyenangkan dan lain sebagainya. Karena kalau kita melakukan kebaikan sendirian, frustasi gitu. Wah batur juga nama ayatnya dan lain sebagainya. Itu ngaji kita penutup tahun. Mudah-mudahan tahun depan selalu Allah memberikan kita kesempatan lebih baik dibanding sebelumnya. Kalau ada yang mau disampaikan, ditanyakan dan sebagainya atau ditambahkan, mangga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita optimis Pak, alhamdulillah. Saya kuliah di Bandung tahun 86-87, satu kelas tuh nggak ada satupun yang pakai kerudung Pak. Waktu itu tahun-tahun 80 sampai 90 tuh saya mendengar beberapa anak gadis di SMA favorit di universitas itu dikeluarkan hanya mempertahankan kerudung Pak. Kalau nggak salah SMA 5, SMA 3 Bandung luar biasa. Kemudian waktu itu perjuangan teman-teman di Masjid Salman ITB, di IPB, UI, Gajah Mada dan kampus-kampus beken lainnya tuh dengan gerakan-gerakan usroh waktu itu luar biasa waktu itu. Sekarang masya Allah Pak, jangankan kerudung Pak, cadar sudah mulai banyak sekarang Pak, cadar. Dulu di masjid ini berapa orang yang pakai jubah, berani pakai jubah Pak? Orang Islam kan. Jadi kalau situ saya optimis lah. Tapi betul kata Ustaz,
butuh waktu lama kita ini untuk berjuang tuh. Saya ulang-ulang di sini, ibarat mesin yang besar di sebuah sekrup kecil pun kita bermanfaat. Mulai kita dengan keluarga kita, kata Ustaz tadi ya. Dengan saya paling ingin sekali itu masjid saya. Bagaimana masjid ini menjadi pusat dakwah, pusat jihad. Kalau jihad perang sekarang kan tidak ada. Sekarang itu jihadnya dakwah sekarang yang penting tuh. Mulai dari diri kita programkan anak kita, kalau nggak anak cucu kita, mulai ada 1-2 yang masuk pesantren, menghafal Quran. Dulu Bapak ingat nggak viral ada anak dari Iran hafal Quran? Masih ingat kan? Sekarang Pak, mungkin sudah jutaan anak Indonesia hafal Quran. Di pesantren-pesantren, Temboro, di mana-mana tuh jangankan Quran Pak, kita Bukhari dihafal Pak, Jadul Ma'ad dihafal. Apa ya itu tuh yang fikihnya yang diterjemah oleh Hasan apa? Bulughul Maram dihafal Pak. Udah keren-keren anak-anak kecil 7 sampai 15 tahun hafal Quran udah ribuan sekarang. Itu kan luar biasa Pak. Hanya memang kita butuh kesabaran. Gus Baha pernah ditanya tentang HTI, Ibu Tahrir. Dia bilang nggak ada yang salah dengan HTI itu. Tapi mungkin yang salahnya itu sedikit, harus sabar. Harus sabar. Enggak ada Pak sebenarnya kalau orang Islam waras nih ya, menolak syariat yang enggak akan ada Pak. Hanya misalnya nanti berani dan tidak beri, hanya butuh kesabaran. Karena kalau dengan sistem yang ada, yang bisa merubah ini ada orang Islam sendiri. Coba bayangkan kalau orang Islam sudah jadi ahli masjid, tiap hari talim seperti dengan Ustaz Asep ini, itu kan jangankan perda, undang-undang dasar bisa diamandemen 50% plus 1 bisa dan kita udah punya pengalaman mengamandemen 4 kali undang-undang dasar. Betul kan? Pancasila lentur. Pancasila itu nilai-nilai yang luar biasa, hasil kesepakatan founding fathers kita yang dulu yang luar biasa, tapi tafsirnya lentur. Bapak ingat zaman Soekarno dulu? Saya nggak ngalami, tapi saya baca lah buku. Beliau ini salah satu penggagas Pancasila di antara panitia Pancasila yang lainnya. Tapi yang membuat Pancasila diperas menjadi Trisila, menjadi Dwisila, menjadi gotong royong siapa? Yang memeras Pancasila menjadi Nasakom siapa? Kan beliau juga. Demikian juga misalkan zaman Pak Harto tafsir Pancasila dengan P4. Zaman sekarang sempat kemarin ada juga kan tafsir Pancasila begini-begini. Sebenarnya itu bisa ke kiri, bisa ke kanan, goyang itu bisa di tengah, bisa kiri, bisa ke kanan. Tinggal kita. Makanya waktu itu katanya pernah ada dialog antara Presiden Soekarno yang mengutip Mahfud MD dengan kelompok Islam. Jangan khawatir kamu, berjuanglah kamu di DPR, berjuanglah di lembaga-lembaga sehingga kamu bisa mewarnai negara ini dengan Islam. Kesempatan buat sekarang. Hanya masalahnya umat Islamnya jangan ngerti. Dan yang baru ke masjid baru 2% konon kabarnya. Kalau ke masjidnya sudah minimal 50% lebih sedikit, insya Allah Pak. Dan ini ladang dakwah buat kita, jangan pernah kita berputus asa. Makanya sering-sering di masjid ini Pak, saya membantu, mari kita meningkatkan ketakwaan dimulai dengan sholat berjamaah. Insya Allah kalau saya bikin kasus ke Pak Permai aja, Baitur Rahim, Al-Ihsan, Al-Kausar, Baitur Rahman. Orang-orang yang ke masjid itu saya lihat preferensi politiknya oke lah. Tapi cuma berapa persen di Indonesia yang kayak gitu. Nah tugas kita dakwah. Dakwah itu Pak nggak harus seperti Ustaz Somad ya, kita nggak minimal dakwah kepada istri, dakwah kepada anak, menantu, cucu. Bagaimana kita lebih mendekatkan diri kepada dan paham hal-hal yang kayak Ustaz Asep ini oleh kelompok lain disebut kadrun nih kayak gini nih. Dilarang bicara politik di masjid. Saya akan sampaikan kalau nggak di masjid mau di mana kita mau di diskotik kita bisa politik. Justru Nabi mencontohkan dari Mekah ke Madinah lalu membentuk umat masyarakat Madani di Madinah itu ya di masjid, pusatnya kan adalah kantor. Setiap permasalahan urusan umat ini selesaikan di masjid. Maka saya senang kalau ada ustaz sering-sering kita bicara politik tingkat tinggi ya. Politik tingkat tinggi membuka kesadaran umat supaya hatinya terbuka, pikirannya terbuka sehingga ke depan preferensi politiknya lebih bagus. Jazakallah khair. Mudah-mudahan itu menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan ke saya lewat WA dan sebagainya. Betapa pentingnya barangkali sekali lagi kita berkomitmen, mudah-mudahan di tahun depan, tahun-tahun depan jauh lebih baik, jauh lebih serius, jauh lebih jauh lebih sistemik dan lain sebagainya. Maka baik Mas. Jadi yang disebut kita harus beraktivitas dan sabar itu kan, dan sabar itu sebetulnya sudah lama ada di Al-Asr ya. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Jadi menyampaikan ya mestinya begitulah kita menyampaikan yang benar, yang hak,
dan sabar. Yang kayaknya tidak seperti tadi tidak sabar mereka intinya. Yang kedua, pemimpin kita ini mestinya mengikuti sifat-sifat Rasul. Mestinya. Iya mestinya. Jadi sifat Rasul kan sidik, amanah, fatona, tabligh ya. Nah itu tidak di mana yang seperti itu gitu kan. Itu aja. Ya, ini kan bukan pertanyaan ya, komen saja. Jadi barangkali saya ingin memberikan responnya begini. Sekali lagi butuh waktu relatif panjang. Tadi saya kutipkan bagaimana khamar, bagaimana kemudian syariat, bagaimana kepemimpinan butuh waktu relatif panjang. Karena butuh waktu relatif panjang, maka kuncinya disampaikan tadi beliau, kesabaran. Untuk sabar, jangankan itulah urusan yang sama-sama kita lakukan berumah tangga itu butuh kesabaran luar biasa. Untuk sabar jika bubar rumah tangga tuh ya, setahun bubar, bertahan 2 tahun bubar, 5 tahun. Kalau kita kemudian sudah sampai pada kesimpulan benar sabar itu penting, maka insya Allah hal-hal besar tadi bisa kita lakukan. Saya ngobrol dengan kawan-kawan pemuda di Al-Kausar, kira-kira saya mau jadi kepala desa kumaha alus. Jadi wali kota sok. Justru ngaji kita dengan pemuda nih 3 tahun lalu nih, 1 tahun sebelum pandemi, karena rutin ngaji sok bila perlu ada nanti di Kausar yang jadi anggota DPR, jadi kepala desa, jadi kemudian bupati, wali kota dan sebagainya. Tapi skala kecil lah ke masjidnya perbaiki, kemudian silaturahminya perbaiki, kemudian komitmennya perbaiki. Kalau itu bisa, artinya ya itu yang dilakukan oleh kita. Bapak nyiapkan anak-anak Bapak jadi pemimpin gitulah. Saya nyiapkan santri saya jadi pemimpin supaya kemudian tahu kita komitmen, kapasitas dan lain sebagainya. Sekarang ini kan banyak muncul pemimpin yang sebenarnya tidak pernah kita ketahui. Saya tidak pernah hafal tuh. Kalau kemudian ketika melakukan aktivitas kepemimpinan jauh bertentangan dengan nilai-nilai yang kita yakini, ya salah orang atau tidak ikut terlibat ketika membimbing yang bersangkutan. Kurang lebih begitu. Jadi sama-sama dalam skala masing-masing kita melakukan upaya-upaya serius, karena ini panjang. Boleh jadi teka umuran Pak Abdi, boleh jadi nanti terwujudnya hal-hal baik dalam kehidupan yang dialami oleh kita itu. Tapi harapannya sih bisa dialami oleh anak-anak saya, oleh anak-anak kita. Mudah-mudahan manfaat, wilujeng beraktivitas, mudah-mudahan tahun depan lebih baik. Aqulu qauli hadza astaghfirullahi wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.